Sudah sarapan semua? Tadi malam belajar atau tidak? Bagus ya. Mulai Paman akan mengabsen dahulu ya. Natania, Naila, Aditya. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Cahaya ya. Semangat dan cinta dengan tanah air kita, tanah air Indonesia. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Tepuk semangat. Ahmad ya, hari ini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Tentang pernapasan. Kemarin pada pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai organ pernapasan pada hewan ya. Sekarang kita akan belajar tentang organ pernapasan pada manusia. Anak-anak, kalian suka membaca? Suka. Kira-kira buku bacaan apa yang baca? Ya? Ensiklopedi bagus. Novel, ada lagi? Dongeng. Komik. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dari teks. Seperti nanti ada sebuah cerita, nanti kamu mengidentifikasi isinya teks baca itu apa. Yang kedua, menganalisis aspek 5W dan 1H dalam teks bacaan. Ya. Oke, selanjutnya Pak Ahmad punya sebuah video. Nanti ada 2 video. Tugas kalian mengamati video yang Pak Ahmad putarkan, terus kamu lihat isi dalam video itu ada apa saja. Ya? Jelas? Ya? Tentang apa video yang Pak Ahmad putarkan itu tadi? Ya? Kebakaran hutan. Nah, coba apa hubungannya video yang Pak Ahmad putarkan ini dengan tema yang akan kita pelajari? Ya, mengganggu kesehatan organ pernapasan. Jadi kita itu kalau hidup itu butuh oksigen atau tidak? Oksigen itu memang sangat penting. Kalau oksigen sangat penting, kita sebagai makhluk yang selalu membutuhkan oksigen, apa yang harus kita lakukan? Menjaga. Baik anak-anak, hari ini Pak Ahmad akan melanjutkan mengenai tujuan pembelajaran yang pertama tadi, mengenai mencari informasi dari teks. Sebelumnya Pak Ahmad mau tanya, kalian dulu sudah pelajari di kelas 3 ya, di kelas 3 dan kelas 4, yaitu tentang kalimat tanya. Masih ingat kalimat tanya? Masih. Ada 5 ya, 5W ditambah 1 what? Apa? Bu? Why? Kalimat utama itu juga mempunyai ciri-ciri. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri? Ya, yang pertama, memuat permasalahan yang bisa dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama langkahnya adalah survei. Ya, survei yaitu membaca judul, menghitung jumlah paragraf, dan membaca kalimat pertama dan terakhir paragraf. Nah,
tahap survei. Silakan kamu lakukan seperti langkah yang ini, langkah pertama. Sudah? Sudah. Ya. Judulnya tentang apa? 5 penyakit saluran pernapasan dan cara pencegahannya. Jumlah paragrafnya ada berapa? 3. Membaca kalimat pertama dan terakhir paragraf. Berarti setiap paragraf kamu baca kalimat pertama dan akhirnya. Sudah? Sudah. Oke, sekarang teks bacaannya kamu balik, kamu tutup. Yo. Sudah, kamu balik, kamu tutup. Teks bacaannya kamu balik, kamu tutup. Sekarang langkah kedua. Ya, langkah kedua. Question, membuat pertanyaan. Kan tadi sudah membaca judulnya toh? Ada paragrafnya, ada 3, ya toh? Terus membaca kalimat awal dan kalimat akhir toh? Sudah. Sekarang membuat pertanyaan menggunakan 5W1H bebas menurut pengetahuan kalian. Ya, kamu tuliskan di lembar kerja kelompok. Berdiskusi ya. Berdiskusi membuat pertanyaan menggunakan 5W1H. Sudah dapat berapa pertanyaan anak-anak? Berapa kelompok 1? 3. Kelompok 4, 2, 3. Oke, tidak apa-apa. Selanjutnya, anak-anak, tahap yang ketiga adalah proses read. Tepuk semangat. Oke, lebih fokus lagi ya. Oke, sekarang Pak lanjutkan. Tadi sudah kalian baca teks bacaannya ya. Nah, tahap selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan. Tadi kan sudah membuat pertanyaan ya setiap kelompok ya. Sudah kan? Nah, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang sudah kalian buat. Ya. Ya. Dibaca toh? Setelah kalian berdiskusi, membuat pertanyaan, membaca, kemudian menjawab pertanyaan, nanti setelah ini kalian akan mempresentasi. Ya, dibacakan pertanyaan dan jawaban dari kelompok 1 yang sudah dibuat. Yang pertama. Pertanyaan pertama, nama tanyanya apa? Apa judul teks bacaan tersebut? Jawabannya? Bagaimana teman-teman? Benar? Nah, apa judul dari teks bacaan tersebut? Jawabannya? 5 penyakit saluran pernapasan dan cara pencegahannya. Benar? Benar. Oke, selanjutnya yang kedua pertanyaan yang aku buat. Siapa yang bertanggung jawab atas pertukaran udara? Jawabannya? Sistem pernapasan bertanggung jawab atas pertukaran udara. Benar? Benar. Oh iya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Terus Sistem pernapasan manusia merupakan organ vital seperti halnya organ tubuh lainnya. apakah benar atau kurang tepat? Benar. Nah, itu merupakan kalimat utama. Kemudian kalimat penjelasnya yang mana?
Coba Pak Ahmad tanya kelompok 1. Kalau itu kalimat utamanya, kalau kalimat penjelasnya yang mana? Pernapasan meningkatkan keselamatan organ, mulai dari membaiki hingga paru-paru agar manusia bisa bernapas dengan baik. Oh iya. Berarti sudah benar ya kelompok 4. Benar ya? Oke. Sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Salah satu cirinya yang sudah dibaca tadi. Memuat permasalahan yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Memuat permasalahan yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Coba kalian baca dulu. Sistem pernapasan manusia merupakan organ vital seperti halnya tubuh lainnya. Kira-kira memerlukan penjelasan lebih lanjut atau tidak? Perlu ya? Karena perlu, maka itu kalimatnya itu bersifat umum. Kalimat bersifat umum itu adalah ciri dari kalimat utama. Baik anak-anak, nanti kalian secara kelompok akan mempraktekkan membuat alat pernapasan sederhana. Selesai semua? Sekarang coba tunjukkan hasilnya di atas. Ya, kelompok 1 sudah? Iya. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Setelah selesai melakukan praktek hari ini, kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Ya, Pak Ahmad sudah membawa lembar evaluasi nanti untuk kalian kerjakan secara mandiri. Paham? Anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Membedakan kalimat utama dan penjelas. Iya. Ya. Organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia. Membuat desain sederhana. Bisa sederhana organ pernapasan manusia. Setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini, apakah ada materi yang belum jelas atau belum dimengerti? Ada tidak? Berarti sudah paham semua ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana perasaan kalian? Apakah senang? Apa saja manfaat dalam kehidupan saya? Setelah mempelajari materi ini, saya kira jadi lebih paham bagaimana cara menjaga organ pernapasan agar tetap sehat. Selain itu, kita juga lebih memahami proses kerja dari sistem pernapasan. Simpulan pembelajaran hari ini yaitu bahwa udara bersih itu sangat penting bagi kesehatan. Selain itu, kita juga harus memelihara kesehatan organ pernapasan kita. Kita dapat mulai dari hal yang sederhana, yaitu menjaga lingkungan sekitar agar tetap lestari. Untuk pertemuan yang akan datang, anak-anak akan belajar membuat poster mengenai menjaga kesehatan organ pernapasan. Untuk anak-anak, pelajaran hari ini Pak Ahmad cukupkan sekian. Jangan lupa tetap belajar dan tetap menjaga kesehatan. Jelas anak-anak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.